Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, di sini karena di UHB ada acara IJHBS, maka perkuliahan yang kita simulasi itu dialihkan menjadi asinkronus. Ya, sehingga di sini saya akan berikan materi saya ya dari mata kuliah Micropen, ya yaitu secara tatap muka dengan video. Ya, nanti akan saya upload di YouTube dan kemudian teman-teman semuanya ya dapat diakses ya kapanpun dimanapun ya. Oke, jadi materi pada yang akan saya berikan pada eh, mata kuliah mata pen ini adalah tentang uji validitas, reliabilitas, dan analisis hasil ya, ada deskriptif, uji beda, dan divariat. Oke, next. Nah, berikut adalah pokok bahasan ya yang bisa nanti kita akan bahas ya di dalam topik perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pertama ada uji validitas. Kedua ada reliabilitas, ketiga cara uji validitas, keempat ada cara uji reliabilitas, kelima ada analisis hasil deskriptif, ada keenam adalah analisis hasil uji beda dan uji bivariat. Ya, oke, kita langsung saja ya ke pokok bahasan pertama yaitu adalah uji validitas. Ya, oke. Validitas adalah ketepatan atau keterlibatan suatu instrumen di dalam pengukuran. Nah, dalam pengujian instrumen, ya, pengujian data itu validitas sendiri dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Untuk validitas faktor sendiri ini, ya, itu adalah validitas yang diukur apabila item yang kita susun menggunakan lebih dari satu faktor, di mana satu faktor ini itu adalah memiliki kesamaan dengan faktor yang lain. Kemudian, untuk pengukuran pada validitas faktor ini itu dengan cara kita mengkorelasikan di antara faktor ya dengan skor totalnya. Ya, lanjut. Nah, sedangkan pada pengukuran validitas item ini dengan cara kita mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dan validitas item ini ditentukan dengan adanya korelasi hubungan terhadap item totalnya. Totalnya. Nah, di sini apabila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara menggunakan antara skor item dan skor faktor. Kemudian dilanjutkan dengan cara kita mengkorelasikan ya antara item dengan total ya item dengan total seperti itu. Lanjut. Nah, dari hasil perhitungan kelas tadi itu akan didapat suatu nilai ya, atau kita sebut sebagai coefficient korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas ya dari suatu item. Pada bentuk apakah satu item yang tadi kita hitung atau kita korelasikan tadi itu layak digunakan atau tidak. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya satu item, dan nanti kita akan gunakan uji signifikansi totalitas ya terhadap relasi dari core totalnya. Nah, biasanya nanti kita akan menggunakan software dan nanti kita akan menggunakan uji validitasnya adalah menggunakan dari korelasi bivariate percent. Maksudnya adalah produk moment percent serta corrected item total correlation. Ya, ini adalah uji yang akan kita gunakan ya dalam uji validitas yaitu ada uji bivariate percent atau produk moment percent dan corrected item total correlation. Ya, jadi harap diperhatikan di sini. Oke, lanjut. Nah, kita di sini kita lanjut di slide bivariate percent ya, atau produk moment percent. Ini adalah analisis yang dilakukan dengan kita mengkorelasikan masing-masing super item dengan super totalnya.
total sendiri ini adalah penjumlahan dari seluruh keseluruhan item. Jadi di sini item-item pertanyaan yang berkelas 1 Silver tadi itu dengan struktur totalnya itu akan menunjukkan item-item tersebut bahwasanya mampu memberikan dukungan di dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Jadi item-item yang tadi itu yang sudah berkelasasi yang signifikan dari struktur tadi itu nanti akan memberikan dukungan atau kevalitan dalam kita mengungkap apa yang ingin kita ungkap. Ya, jadi eh, itu adalah dari different person product moment. Nah, berikut adalah rumus dari produk moment person. Ya, kita lihat di sini ini adalah rumusnya. Ya, saya cermati sendiri. Ini adalah rumus dari person product moment. Nah, kemudian yang perlu kita untuk kita underline, kita garis bawahi adalah bahwasanya ya nilai R hitung itu akan dicocokkan dengan nilai R tabel ya dengan taraf inflasinya adalah 5%. Nah, untuk interpretasinya ya kita harus garis bawahi juga bahwasanya jika R hitung lebih besar ya dari R tabel, maka itu soal tersebut dikatakan valid ya. Kalau dikatakan ya apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka itu soal tersebut dikatakan valid ya. Oke, lanjut ke step berikut, uji reliabilitas. Oke, jadi uji reliabilitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukurnya. Ya, apakah alat ukur yang kita gunakan itu dapat diandalkan ya dan serta tetap konsisten jika akan dilakukan pengukuran yang berulang. Jadi kita di sini dengan uji reliabilitas, di sini ingin mengetahui ya, alat yang kita nanti akan ukur itu apakah dapat valid atau diandalkan. Ya. Konsisten apabila nanti akan dilakukan pengukuran yang berulang, yaitu uji reliabilitas. Nah, berikut adalah beberapa metode yang biasanya kita gunakan pada pengujian uji reliabilitas. Ya, ada metode tes ulang, ada formula dari Flanagan, ya, nanti ada formula alpha, ada formula KR, ya, atau Kardor Richardson, ya, dengan dia KR min 20, ya KR minus 21, dan metode ANOVA. Tapi biasanya yang sering kita gunakan di dalam uji reliabilitas kesehatan adalah dengan metode Cronbach alpha. Ya, ingat biasanya kita gunakan adalah metode Cronbach alpha. Nah, itu dijelaskan bahasanya reliabilitas artinya apa? Jadi dapat dipercaya ya atau dapat diandalkan. Artinya berarti plan yang kita tentukan itu dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, kemudian ya satu full instrumen atau dengan variable jika menunjukkan kostata dan ukuran bisa mencapai hasil ukuran terbukti bahwa alat ukur kita itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Jadi dengan kita mengukur yang instrumen sudah kita buat untuk kita mengukur bahasanya alat ukur yang kita buat benar memang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ya batas reliabilitas. Oke, lanjut. Nah, di dalam reliabilitas dibagi ada dua reliabilitas, ada reliabilitas skala dan reliabilitas tes. Untuk reliabilitas skala ini ya itu biasanya kita sebut sebagai Cronbach alpha ya. Karena kita bisa lihat rumus-rumus dari Cronbach alpha ya. Ini rumus yang bisa kita gunakan kalau kita ingin untuk secara manual ya. Nah, boleh kita garis bawahi di sini kita lihat di tabel atau di eh, kolom untuk berwarna biru ini ya. Nah, dijelaskan bahwasanya perhitungan uji reliabilitas skala diterima jika perhitungan tab hitungan lebih besar dari R tabel dalam taraf sertifikasi ada 5%.
Jadi di underline bahwasanya perhitungan uji rapid test skala diterima apabila hasil dari R hitungnya itu lebih besar dari R tabel dalam persentase dan 5%. Ya, diingat-ingat di situ. Oke, next. Berikutnya adalah ada radikalitas tes. Ini adalah alat untuk mengukur radikalitas tes. Ya, kita gunakan KR minus 20. Ya, karena di sini sifatnya sifat dikotomi atau dua jawaban. Jadi ada jawaban benar dan jawaban salah. Jawaban benar diberi 1, jawaban salah diberi 0. Ya. Nah, berikut adalah rumus dari KR minus 20. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah rumus dari KR minus 20. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah tabel distribusi dari nilai R. Ya, nilai R tabel. Kita bisa lihat di sini ya. Berikut ada distribusi nilai dari R tabelnya. Misalkan kita lihat di kolom paling kiri adalah N. N adalah jumlah responden. Misalkan kalian ada 3 responden, berarti di sini untuk klasifikasi sudah dibagi ada dua, ada 5% dan 1%. Ya, tapi biasanya kita pakai ya 5% karena lebih akurat. Ya, jadi misalkan di sini kalian ada 3 responden di dalam pengukuran instrumennya, berarti nilai R tabelnya adalah sebesar 0,97% dalam taraf 5%. Ya, apabila dalam taraf 1%, berarti nilai dari R tabelnya adalah 0,999. Ya, contoh lagi ya, misalkan di sini respondennya ada 32 responden, ya, misalkan. Berarti nilai dari R tabelnya dalam taraf 5% adalah 0,349. Ya, sedangkan pada nilai R tabel 1%, ya adalah pada 32 responden yaitu sebesar 0,449. Nah, contohnya ya ini misal. Nah, di sini ya, eh, perlu kalian garis bawahi bahwasanya untuk kalau kita melakukan uji validitas ya makin banyak atau makin besar responden yang kita gunakan ya makin kecil nilai dari R tabelnya. Artinya artinya adalah dengan kita menggunakan banyak responden ya artinya eh, nilai R tabel itu juga akan semakin sedikit kecil. Artinya berarti item-item yang kita tadi buat itu akan makin valid ya karena apa nilainya tingkat kodenya makin kecil ya tabel gitu ya itu diingat ya dan semakin besar ya responden yang kita gunakan pada uji valid makin kecil juga tingkat tabel jadi makin banyak atau makin valid ya, eh, soal-soal atau instrumen yang kita nanti akan ukur. Lanjutnya ke pokok pembahasan ketiga kita melakukan uji validitas. Ya, ini contoh pada slide berikutnya, di sini ada peneliti yang akan meneliti terkait motivasi prestasi pada 32 responden. Jadi di sini peneliti yang membuat sebuah angket atau kuesioner ya dengan ada 15 butir soal yang nanti akan sebar pada 32 responden. Ini contoh angketnya atau kuesioner. Nah, ya setelah kalian tadi sudah eh, memberikan kepada 12 responden dan mendapatkan eh, jawaban-jawabannya, nah kemudian silahkan bisa menggunakan program Excel atau Excel untuk membuat tabel dan seperti ini. Ya, misalkan kalau jadi ada nomor responden, di nomor jadi responden kita sejumlah 32 responden. Jadi kita buat ya jumlah 32 responden. Ya, kemudian kolom kanan itu adalah itu pertanyaan. Jadi ada 15 soal, berarti ada 15 kolom. Tambahkan dengan total dari keseluruhan skor totalnya. Misalkan di sini ya ada responden nomor 3. Nomor 1 dia skornya eh, ada 3. Nomor 2 skornya ada 4. Nomor 3 ada 3 dan seterusnya. Nah, total adalah 48 total ya dan seterusnya. Ya, kita buat seperti ini di
di Excel. Ya, untuk memudahkan kita nanti untuk kita copy paste di SPSS. Ya, next. Nah, setelah kita sudah membuat tabel bantu ya, dalam Excel, nah kita coba definisikan variabelnya. Nah, di sini untuk mendefinisikan variabel kita bisa menggunakan menu pada variabel view yang ada di bawah. Misalnya kita tinggal klik aja variabel view-nya. Ya, kemudian kita tulis di situ klik. Ya, misalkan di sini name soal satu, soal 2, soal 3 sampai total. Ya, kemudian untuk type kita buat numeric, untuk weight dan decimal kita kasihkan saja. Ya, untuk lebarnya ada berapa sentimeter gitu ya, atau berapa jumlahnya. Desimalnya ini kita buat nol saja untuk memudahkan ya. Jadi tidak ada koma di belakang nilainya ya. Dan setelah itu ya kita berikan label biar kita tidak bingung ya di belakang soal satunya atau satunya yang mana gitu ya. Nah, nanti ini tidak akan muncul di data view. Ya, nah, di sini kita bisa berikan label. Contoh di sini label adalah soal pertama, labelnya adalah soal satu. Soal nomor dua, ya, untuk labelnya adalah soal dua. Soal nomor tiga, labelnya adalah soal tiga dan seterusnya sampai kelas. Ya, kemudian untuk values dan misinya, ya kita eh, kosongkan saja atau kita bisa pilih nol. Untuk kolomnya sendiri bisa kita sesuaikan mau berapa ya untuk jumlah kolomnya. Untuk alignment juga sama, saya bisa sebutkan aja mau ke atas kanan atau kiri atau apa. Nah, untuk measure kita pastikan ini adalah scale ya. Untuk rel atau row-nya ini kita bisa pilih input ya. Seperti ini. Nah, kita sudah mengisi atau mendasar variabel pada variabel view ya, kemudian kita bisa pindah ke data view. Ya, kita klik ke data view di sini. Ya, setelah klik data view nanti akan muncul seperti ini. Ya, soal satu, soal 2 sampai total. Ya, yang bawah ini masih kosong. Nah, ini bisa terisi karena kita sudah membuat tabel bantu di Excel tadi ya. Jadi kita tinggal buka Excel tadi, sudah kita buat tabel bantunya, kita kopikan saja ya, skor itemnya tadi sampai totalnya tadi, kita copy ke SPSS ke data view. Ya, klik kanan, paste. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, setelah ini sudah kalian copy tadi paste dari Excel. Ya, jangan lupa kita analisis datanya. Dengan cara bagaimana? Bisa kita klik analyze ya di atas ada menu analyze dan pilih correlate ya, pilih bivariate ya. Dan nanti setelah kalian bivariate nanti akan muncul menu di slide berikutnya seperti ini. Seperti ini menunya. Jadi sini nanti di kolom sebelah kiri dia ada nama soal satu sampai skor. Kita pindahkan ya, semua kita copy all atau kita drag semuanya, kita pindahkan di variabel sebelah kanan. Dengan caranya bagaimana? Kita blok semuanya di kolom kiri ini dan kita pindah klik ini ya, dia sebelumnya ada di kanan gitu ya. Jadi dia akan muncul tombol di sini, kita klik jadi akan pindah di variabel ya gitu. Nah, di sini untuk menu correlation coefficient kita pilih yang percent. Untuk yang test of significance kita pilih yang detail dan flag significance kita juga centang ya. Kemudian kita klik OK. Setelah OK nanti akan muncul output hasil analisisnya seperti ini. Ya. Apakah fokus langsung di hasil akhirnya saja. Nah, ini yang tanda kuning pada relation adalah nilai dari analisisnya, hitungnya. Nah, di sini kita lihat untuk 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 yang pertama R hitungnya adalah 0,826. Untuk R hitungnya soal kedua adalah 0,228. Kemudian untuk soal ketiga R hitungnya ada 0,392 dan seterusnya. Sudah nilai dari R hitungnya. Ya. Oke, nah di sini dijelaskan bahwasanya dari analisis didapat ya, skor item dengan skor totalnya. Ya, kemudian nilai tadi itu kita bandingkan dengan nilai R tabelnya. Ya, dengan arah definisi ada 5% dan uji total ya. Dan di sini tadi kita sampaikan tadi diangkat sudah diisi sudah responden. Jadi untuk R tabel yang responden itu akan dapat
apa namanya, nilai tabelnya ada sebesar 0,349. Nah, kemudian untuk interpretasinya, ya, apabila nilai R hitungnya atau R hasilnya kurang dari R tabel, maka dikatakan eksperimen tersebut itu tidak valid, ya, harus dikeluarkan atau diperbaiki. Kebalikannya, apabila nilai R hitung atau R hasil itu lebih dari R tabel, pada dapat disebutkan bahwasanya MR tersebut dikatakan valid, ya, itu kembali yang harus kalian ketahui. Saya ulangi lagi, ya, jika R hitung atau R hasilnya itu lebih dari R tabel, maka dikatakan valid, ya. Dan jika R hitung atau R hasilnya itu kurang dari nilai R tabel, maka dikatakan soal tersebut itu tidak valid, ya. Itu harap diketahui oleh kalian semua, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel rangkuman dari hasil uji validitasnya. Ya, tadi soal nomor satu, R hitungnya tadi kita lihat di sini, ya. 0,826. Kita tulis di sini. 0,826. Keterangannya adalah keterangan dari nilai R tabel tadi. Ini adalah nilai R tabel dari jumlah 32 responden, yaitu 0,39. Artinya apa? Berarti nilai R hitung di sini lebih besar dari nilai R tabel. Artinya apa? Soal pertama katakan valid, ya. Itu. Soal nomor 2. Dan hitungnya ditemukan, ya, sama dengan hasil dari outputnya ini, yaitu 0,228 soal nomor 2, ya, hitungnya 0,228. Dan untuk nilai R tabelnya tadi sekitar dari 0, dari 13 kode kita dan 0,39. Artinya apa? Berarti R hitung lebih kecil dari nilai dari R tabel. Artinya apa? Berarti soal tersebut tidak valid. Soal nomor 3, ya, misalkan di sini nilai R hitungnya adalah 0,92. Sedangkan nilai R tabelnya pada 13 responden ditemukan 0,49. Artinya apa? Berarti nilai R hitung ini lebih besar dari R tabel. Artinya berarti uh, soal tersebut dikatakan valid, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi intinya jika R hitung lebih besar dari R tabel dikatakan valid. Yang apabila R hitungnya kurang dari R tabelnya berarti dikatakan tidak valid, ya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Itu adalah cara uji reliabilitas, ya, sama yang tadi kita menggunakan tes juga, ya. Di sini kita tadi, ya, sama membuka dari data tabel tadi dan dari Excel, yang kita kopikan lagi di situ. Di sini untuk menunya kita bisa klik analyze, nah, kemudian klik scale dan kita pilih reliability analysis, ya. Setelah itu kita bisa masukkan ke variabel yang ada di sebelah kiri, ya. Kita copy all semua, kita blok semua, kemudian kita pindahkan, kita pencet sini ke kolom item, ya. Setelah itu kita klik statistik, ya, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini, ya. Kemudian untuk akan muncul menu seperti ini, kita bisa centang pada bagian dari dashboardnya adalah yang scale if item deleted, ya. Kemudian yang lain biarkan saja seperti default, ya. Kemudian kita bisa klik continue. Setelah kita klik continue, nanti akan muncul outputnya adalah seperti ini, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya nilai kelompok apa keseluruhan pada pada 9 item. Kenapa 9 item? Jadi dari 15 item tadi sudah kita valid, ternyata ada 6 soal yang tidak valid. Jadi kita put yang tidak valid. Kita ambil yang valid saja. Kemudian kita uji reliabilitasnya. Di sini kita dapatkan uji reliabilitasnya dan untuk apa dengan 9 item yang valid tadi, temukan hasilnya adalah 0,741. Artinya apa? Ya, artinya adalah sama seperti yang tadi dijelaskan, ya, di R pada uji valid tadi. Apabila R hitungnya di sini lebih besar dari R tabel, itu dikatakan berarti alat ukurnya adalah reliable atau layak, ya. Apabila kebalikannya, apabila jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, dikatakan sebenarnya itu tidak layak. Kita lihat di sini, ya. Ya, oh ya, untuk yang uji reliabilitas ini ada perbedaan sedikit, ya, untuk respondennya.
itu akan dikurangi dua. Karena tadi ada 32 responden, ya berarti ya dua dikurangi dua, berarti ada 30 responden. Jadi kita cari nilai R tabel tadi, di deskripsi tadi, ya didapatkan bahasanya nilai dari R tabel 30 responden tadi didapatkan sebesar 2,394. Ya berarti kita bisa simpulkan bahasanya R hitungnya kan ini ya, 2,741. Berarti 0,741 ini lebih besar daripada nilai R tabelnya. R tabel 30 responden, sudah kita kurangi 2 responden, ini kan 30 responden. Nilai R tabelnya adalah nih, 0,3494. Artinya apa? Berarti R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Artinya adalah berarti instrumen dari 9 soal yang sudah kita buat itu dikatakan layak. Yang berarti kita bisa menggunakan 9 instrumen ini untuk melakukan eh, penelitian. Jadi pada responden dengan angket yang sudah kita tulis pertanyaan. Ya tadi ada 9 pertanyaan tadi katakan layak. Hasilnya adalah 2,741 reliable. Oke lanjut. Nah kita masuk ke pokok bahasan kelima. Itu adalah analisis hasil deskriptif. Oke, analisis hasil deskriptif ini definisinya adalah penelitian yang dimasukkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status satu gejala yang ada. Itu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Di sini kita mencoba untuk mengumpulkan sebuah informasi mengenai status dari gejala yang ada. Jadi di sini kita tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang umum ya, atau generalisasi. Nah, dan penelitian deskriptif ini bukan penelitian eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk dapat menguji hipotesis, tapi hanya di sini kita lebih mendeskripsikan ya, atau menggambarkan ya, sebenarnya adalah apa adanya tentang dari suatu variabel, gejala atau keadaan. Ini adalah pengertian dari penelitian deskriptif. Oke, next. Nah, berikut adalah macam-macam penelitian deskriptif. Pertama ada penelitian survei. Nah, penelitian yang dilakukan dengan kita menanyai dengan pertanyaan pada responden tentang topik atau hal yang tertentu. Nah, di sini kita adalah untuk mendapatkan sebuah data. Kedua, ada studi kasus. Ini juga metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap suatu kasus tertentu. Kemudian ketiga, ada penelitian perkembangan. Adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu ya, dan menguji efektivitas produk tersebut. Keempat, ada penelitian yang tidak lanjut. Artinya apa? Ini penelitian yang berupa luaran. Ya, luarnya bisa publikasi ilmiah, ya, teknologi tempat guna, buku ajar, hak kayak intelektual atau HKI, dan luaran penelitian lain. Ya, kemudian yang kelima, itu ada analisis dokumen. Ini adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai sebuah dokumen-dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Dan penelitian korelasional adalah penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat dimanipulasi variabelnya. Ya, jadi ini adalah macam-macam penelitian deskriptif. Oke, lanjut. Oke, berikut adalah langkah-langkah kita melakukan analisis data. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan di sini yang jelas kita mengecek ya namanya siapa, ya kelengkapan identitasnya bagaimana, ya kita cek cek nama dan kelengkapan identitasnya. Yang kedua kita cek kelengkapan datanya. Ya kita sini memeriksa isi
dari instrumen yang sudah diisi oleh si responden. Ya, kita cek di situ. Kemudian yang terakhir, kita cek macam-macam isian datanya. Ya, kita cek dicek aja di sini. Setelah kita recheck dan sudah kita cek semuanya sudah oke, ya, kita langsung lanjut ke tahap tabulasi. Tahap tabulasi ini nanti kita memberikan sebuah skor, atau scoring terhadap item-item yang perlu kita berikan skor. Misalnya ada dari tes, ya dari angket yang dengan pilihan ganda, ya atau rating scale dan sebagainya. Jadi kita berikan scoring di situ. Misalkan skor nomor satu yang jawab hal benar itu adalah dua. Ya, kalau salah berarti no. Misalkan itu dan lain-lain. Kemudian setelah itu, setelah kita berikan scoring, kita berikan kode terhadap item-item yang tidak diberi penyekoran. Misalnya, jenis kelamin, ya, laki-laki kita berikan kode 0, 1, sorry. Dan untuk perempuan, kita beri kode 0. Sudah tinggal pendidikan. Jadi kita berikan kode 1. SMP kita berikan kode 2. Mak kita berikan kode 3. PT atau perguruan tinggi kita berikan kode 4. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah skor, dengan skor kita sudah berikan kode ya. Yang ketiga ya adalah kita bisa mengubah tulis data. Ya, kita sebutkan, kita modifikasi ke dengan teknik analisis yang akan kita gunakan. Misalkan adalah data interval, ya kita akan ubah menjadi data ordinal dan membuat satu tingkatan. Jadi data ordinal atau data interval kita ubah menjadi data diskrit atau berkontinu. Untuk ada deflasi. Ya. Setelah itu kita berikan codingnya atau codingnya tadi. Oke, lanjut tabulasi, kita bisa lanjut ke analisis data statistiknya. Nah, di sini untuk data statistik, ya untuk data statistik itu ada tiga tahapan yang bisa kita gunakan. Pertama ada dengan teknik kajian data dengan melalui sebuah tabel, ya, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Nah, kemudian yang kedua, dengan kita mengukur stability interval. Jadi diikuti ada perhitungan modus, mean, dan median. Ketiga adalah perhitungan penyebaran data dengan variansi kelompok. Jadi ada tiga tahapan yang di sini untuk kita optimasi dan sensitif. Ada teknik saja dengan tabel, grafik, diagram dan histogram. Kemudian ada juga dengan pengukuran tendensi sentral, yang varian, modus, mean, dan ada perhitungan penyebaran datanya atau dengan variansi kelompok. Ya, ini tahapan kita melakukan statistik deskriptif. Ya, sebentar ya, saya minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Berikut adalah contohnya kajian data dalam penelitian deskriptif. Pertama ada tadi tabel. Ini adalah tabel data dengan data nominal. Ya, ini contoh misalkan di sini ada kompetisi pendidikan staf pengajar jurusan MIPA di UMIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini ada 4 pokok studi, ada matematika, fisika, biologi. Kemudian di kolom berikutnya ada tingkat pendidikan dari S1, S2, S3. Kolom terakhir adalah jumlah. Nah, kan di sini untuk prodi matematika yang ternyata tingkat pendidikan S1 ada 6 orang, yang tingkat S2 ada 2 orang, tingkat S3 ada 2 orang, tambah 18 responden. Dan di fisika, tingkat S1 itu ada 7 orang, yang mana S2 ada 9 orang, dan untuk yang S3 ada 2 orang, tambah 18 orang, dan lain-lain. Jadi di sini lebih kita mengulas sebuah nominal, ya, atau angka, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua ada contoh tabel data yang ordinal. Ordinal itu dia bertingkat. Ya, kalau di sini ada ranking kualitas kinerja aparatur. Ya, misalkan di sini
ada aspek kerja yang berupa pertama ada program kerja, yang motivasi kerja, formal kerja, pemimpinan, manajemen, dan keaktifan anggota. Jadi kita akan di sini kita akan hitung di sini tabelnya. Di sini kita hitung dengan dia punya persentase. Misalkan di sini program kerja adalah untuk kerjanya sebanyak 7,8%, menteri kerja ada 7,3%, petugas kerja ada 7,3%, ya, mana kerja ada 1,2%, dan lain-lain. Ya, kemudian setelah itu kita ranking mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, dan dapatlah seperti ini susunan. Ya, di bertingkat kalau ordinal. Lanjut, ini contoh tabel data interval dari tingkat kepuasan kerja pegawai. Ya, ada 5 interval. Kalau ada pertama ada gaji, kedua ada intensif, tiga ada sanksi, keempat ada promosi, terakhir adalah hubungan kerja. Nah, di sini nanti akan dibuat sebuah persentase. Biasanya di akhir akan untuk gaji kepuasannya sebesar dari sini 9,5%. Intensif sebanyak kepuasannya 57,18%. Komutasi kepuasannya ada 54%. Perumahan kepuasannya itu ada 44,12%. Hubungan kerja kepuasannya ada 68,60%. Misalkan seperti ini. Contoh database interval. Jadi dia akan berinterval itu dari eh, nomor 1 sampai 5. Oke, lanjut. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi eh, berikut adalah hal-hal yang bisa kita perhatikan di dalam kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Pertama, harus mempunyai jumlah kelas. Ya, misalkan hanya satu kelas, ya tidak bisa kita buat tabel distribusi frekuensi. Jadi harus ada jumlah kelasnya. Misalkan ada 5 kelas, ada 10 kelas. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, pada setiap kelas mempunyai kelas interval. Jadi ada interval. Ya, kemudian setiap kelas interval punya sebuah frekuensi. Ya, ini syarat-syarat kita bisa menggunakan tabel distribusi. Langkah-langkahnya adalah seperti step berikutnya. Ya, jadi langkah-langkah kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Pertama adalah kita harus menghitung tadi jumlah kelas intervalnya. Yang rumus adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ya, coba bisa dihitung sendiri. Ya, kemudian adalah menghitung tentang datanya. Data yang terbesar dan terkecil. Yang ketiga adalah menghitung panjang kelas interval. Kita bisa menghitung rentangnya dibagi jumlah kelasnya. Kemudian keempat, menyusun interval kelasnya. Kita akan dimulai dari data yang terkecil terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah kelas tadi itu interval itu susun, maka kita bisa masukkan data guna untuk mengetahui frekuensi pada setiap kelas intervalnya. Biasanya kita akan menggunakan tally itu. Jadi kita eh, jarum itu loh, ya, kemudian kita coret. Misalkan kelas satu ada umur kelas kan kelas satu ya, itu eh, untuk umur 10 tahun ya itu ada berapa orang? Ada satu. Kita berikan satu, lurus satu. Kemudian kelas 20 sampai 29. Nomor satu ada berapa? Ya kan ada satu lagi. Berarti kita tulis satu lagi. Ya. Itu adalah tali. Ya. Nah, sudah frekuensi itu ditemukan, maka tali atau tulis yang sudah kita tadi gunakan, kita bisa hilangkan. Kita sajikan di dalam tabel distribusi frekuensinya. Contohnya adalah seperti ini. Ini usahakan ya. Jadi jumlah kelasnya adalah ada rentangnya 1 sampai 9. Ya, tidak ada 9 kelas. Kelas intervalnya itu dibagi. Ya, nomor satu kelas nomor satu adalah kelas
dua 19 misalkan. Nomor 2, nomor pos 2 dari absen 20 sampai 29 seterusnya. Ya, kemudian kita baru bisa membuat frekuensi. Nah, misalkan di sini dari nomor kelas 1, usia 29, nomor 19 ada satu orang. Nomor kelas 2, nomor 29 ada 6 orang. Dan seterusnya. Contohnya, ya, lanjut. Itu adalah kontribusi kumulatif ya. Tabel dari distribusi kumulatif. Misalkan ini kalau dari 20 kita lebih, kalau kita pilih buat cara persentase aja. Maka kalau dari 20 ada sebanyak 0,67%. Kalau dari 20 kumulatifnya ada 4,67%. Kalau dari 40 kumulatifnya adalah 10,67% dan seterusnya. Yang adalah contoh dari tabel seperti frekuensi kumulatif. Lanjut, grafik. Nah, grafik pun dibagi jadi dua, ada grafik garis dan grafik patah. Kalau grafik garis ini dibuat untuk menunjukkan pengembangan suatu keadaan yang bisa naik dan bisa turun. Ya, di dalam grafik ini juga dapat garis vertikal menunjukkan jumlah frekuensi, horizontal itu menunjukkan variabel tertentu. Jadi kita akan coba lihat contohnya di berikutnya. Ya, grafik batang. Jadi ini jenis diagram yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang dengan representasi yang menarik. Ya, diagram bentuk batang ini dapat mengakui data kategori, misalnya adalah warna rambut dan pekerjaan. Maka data diskrit misalnya adalah seperti jumlah barang yang rusak dan jumlah pelanggan. Nah, panjang dari setiap tinggi batang itu menggambarkan nilai yang diwakili. Ini adalah contoh dari grafik garis dan grafik batang. Contoh yang pertama dulu adalah grafik garis. Jadi dia ada garis ya, nanti dia menunjukkan nilainya. Kan di sini dari 21 meningkat menjadi 31. Kemudian dia akan turun menjadi 29, lagi menjadi 19, dan naik lagi lebih 29%. Dan contoh grafik garis, jadi lebih ke garis saja untuk menunjukkannya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu contoh grafik batang. Di sini hanya dengan gambar batang si panjangnya panjang. Ya, makin banyak di eh, datanya, makin tinggi datanya. Seperti ini, misalkan seperti ini. Yang tinggi dari usia 0 adalah besar 10 responden. Ya, seperti itu. Bikin kesal nilai kalkulus ya, karena nilai kalkulus kan yang paling banyak ternyata nilai kalkulus lebih banyak dari sini. Dari 150 mahasiswa paling banyak nilainya ada 50,9%, 40 responden. Ini adalah diagram batang, grafik batang. Kemudian ada diagram lingkaran atau pie chart. Di sini kita bisa memberikan jenis grafik lingkaran ya, di mana nanti di dalamnya adalah kita bisa tampilkan data di dalam bentuk proporsi. Yang besar bagian yang ada di lingkaran. Itu adalah diagram lingkaran atau pie chart. Kita membuatnya yang pertama adalah yang jelas kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu dan sesuai dengan ukuran dari standar peneliti. Kedua, kita bisa memberikan luas lingkarannya sebagai bagian dari informasi yang kita muat. Misalkan eh, bagian ini luasnya ini adalah mau kalian tulis itu adalah misalkan eh, ikan gitu ya. Kemudian kedua ada ayam dan lain-lain dan seterusnya. Jadi di sini kita memberikan suatu informasi ya. Dan yang ketiga, hubungan angka-angka ya pada masing-masing bagian digambarkan dalam diagram grafik. Misalkan gambar nomor satu ya, ini kita hubungkan angkanya. Ini misalkan. Dan di sini kita hubungkan angkanya. Jadi kita hubungkan masing angka di dalam diagram lingkaran kita. Ini contoh diagram lingkaran. Kemudian ada juga yang tadi udah ada grafik garis satu batang, nih grafik gambar atau histogram. Di grafik ini dia lebih menggunakan icon atau gambar untuk mempresentasikan datanya. Seperti ini. Contohnya adalah dengan TK, ternyata dia ada
berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan, ada 9 orang. Di sini dia simbolnya adalah atau ikonnya dengan gambar manusia. Yang simbolnya ada 9 eh, mahasiswa atau gambarnya di situ. Dan SD ada 10 mahasiswa. Jadi kita berikan ikon orang 10 mahasiswa. Ya, kemudian SMP ada 5 mahasiswa. Ya, berarti mahasiswa. Kita berikan gambar seperti ini banyak 5 siswa dan seterusnya. Tapi di sini lebih kita menggambarkan sebuah grafik dengan icon atau gambar. Ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah ada tengkulak gejala pusat atau central tendency. Pertama ada modus, artinya apa? Jadi di sini ada teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau sering muncul dalam kelompok tersebut. Ada contoh tabelnya, yaitu umur tabel pada pegawai TU Fakultas Tarbiyah dan Biro di UIN Sunan Jati Baru. Ini menjelaskan dari seluruh umur pegawai di sini ada 19, 20, 35, sampai 60. Data yang paling banyak muncul ya itu adalah pada usia 45 tahun, yaitu ada 5 orang yang dia berumur 45 tahun ya, di dalam pegawai TU tersebut. Ya, jadi yang paling muncul adalah yang ini. Yang pertama, yang ini pasti muncul atau kita sebut sebagai modus. Ya, lanjut ada median. Nah, teknik kelompok yang disyaratkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya yang terkecil sampai yang terbesar. Atas di sini kita mencari nilai tengah dari nilai terkecil ke yang terbesar. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ada 19, 20, 20, 35, 45, 5, 45, 45, 51, 56, 57, 60. Nah, dari nilai ini coba cari nilai tengahnya. Ya, jadi kita bisa lihat nilai tengahnya ada di urutan yang ke-7. Kita coba hitung urutan ke-7 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah nilai tengahnya. Ya, tengahnya dari data ini. Jadi kita bisa berarti nilai mediannya adalah 45. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya adalah min atau mean. Ini adalah jelasnya kelompok yang disebutkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Min ini didapatkan apabila kita di sini menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompoknya, kemudian kita bagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Nah, contoh seperti ini. Ada angka 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Nah, hitung total dari 90. Ya, kita bagi jumlah individunya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Berarti ada 3,75 untuk rata-rata dari hasil nilai kelompoknya. Oke, kemudian lanjut ke slide yang terakhir, analisis data, yaitu uji beda dan uji bivariat. Ya, oke. Jadi di sini sebelum kita akan melakukan uji beda dan uji bivariat, kita harus tahu data sesuatu ukuran yang kita gunakan. Jadi di sini kita bisa lihat ya ada numerik atau nominal, ada kategori atau ordinal, ada kategorik yang interval atau rasio. Ya, kita harus tahu mana skala pengukuran yang kita pilih terlebih dahulu. Ya, nah, dan sini kita juga harus tahu juga ya apakah data atau eh, instrumen atau instrumen yang kita gunakan itu adalah yang dia berpasangan atau tidak berpasangan. Karena rumusnya akan berbeda. Perhatikan juga ya untuk kita dapat melakukan uji normalitas data ya pada data yang dia adalah statistik non parametrik. Berarti dia lebih ke data numerik dan ordinal. Kalau nominal ordinal itu statistik non parametrik. Jadi kita wajib melakukan uji normalitas datanya. Jadi untuk statistik parametrik adalah data yang tidak perlu kita gunakan atau data yang tidak perlu untuk menggunakan uji normalitas data. Jadi pan saja itu sudah dikatakan sudah normal datanya.
Jadi kita bisa menggunakan parametriknya adalah dengan yang dia interval ratio. Ya ada Chayeshare, Fisher, Kolmogorov, Boxenberg, dan lain-lain. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Next, nah ini adalah uji tes yang berpasangan, uji beda. Ya, ada dua sampel yang berpasangan, di mana subjek yang, yang sama, namun jadi mengalami dua kali perlakuan atau dua kali pengukuran. Yang tersebut sebagai pre dan post, before after. Tujuannya apa? Uji ini yaitu untuk menguji perbedaan ini rata-rata antara dua kelompok ya dependen atau berpasangan. Contohnya, apakah ada perbedaan BB antara sebelum dan sudah program diet? Nah, contohnya, syaratnya adalah untuk uji tes sama ini ya pasti datanya harus terdistribusi normal. Kedua, dua kelompok datanya harus dependen atau berpasangan. Ya, mereka ingat syaratnya harus normal, lebih banyak, kemudian dua kelompoknya harus dependen atau berpasangan. Kemudian ada juga uji tes yang tidak berpasangan atau yang T independen. Tujuannya apa sih uji ini? Yaitu untuk mengetahui perbedaan min rata-rata dari dua kelompok yang tidak berpasangan independen. Contohnya, apakah ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif? Ya, contohnya seperti ini. Dan syarat-syaratnya untuk uji tes sampai berpasangan ini kata independen ini yang pertama adalah distribusi harus normal datanya. Yang kedua, dua kelompok harus independen atau tidak berpasangan. Ketiga, variabel yang dihubungkan untuk numerik dan kategori. Ya, jadi kita harus lakukan jika sampai tidak berpasangan atau independen. Kemudian dilanjut uji beda yang dia lebih dari dua kelompok. Kita bisa menggunakan uji one way ANOVA. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menguji perbedaan rata lebih dari dua kelompok. Contohnya, misalkan itu adalah akan dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat dan bayi. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk variabel pendidikan itu ada variabel kategori. Sedangkan untuk variabel berat badan bayi ini adalah variabel numerik. Syaratnya adalah untuk ujian one way ANOVA ini atau uji beda lebih dari dua kelompok yang pertama harus normal distribusi datanya. Yang kedua, ada variansi homogen. Ya, ketiga, sampelnya adalah independen dan berpasangan. Sorry, tidak berpasangan sampelnya. Dan terakhir, syaratnya adalah jenis data yang dikumpulkan itu adalah data yang numerik atau data nominal. Ya, kita lanjut. Ada uji Mann-Whitney. Ini adalah uji alternatif apabila data yang kita tadi coba untuk melakukan distribusi normal, ternyata data tersebut tidak terdistribusi, tidak terdistribusi normal. Kalau di sini kita bisa melakukan uji Mann-Whitney ya sebagai alternatifnya. Perhitungannya adalah berdasarkan dari frekuensi sampel. Gunanya sendiri pada uji Mann-Whitney itu untuk menguji perbedaan dua min yang data hasil kenyataan di lapangan dengan min data hasil kenyataan di lapangan. Kita bandingkan itu. Dan kedua, selanjutnya ya sorry, ada uji Wheeler. Juga alternatif lain jika data yang kita lakukan tidak normal. Pada uji t-test yang berpasangan atau independen tadi. Gunaannya apa? Jadi kita untuk menguji perbedaan perlakuan pada sampel yang berpasangan. Ya, lanjut. Ada uji McNeil. Juga tes atau uji yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau perbandingan yang dua sampel yang berpasangan atau dependen apabila skala datanya berbentuk nominal. Nah, catatan ini digunakan untuk menggunakan teknik uji penelitian before after atau pre-post. Kita penelitian dengan hipotesis perbandingan antara sebelum dan sudah diberikan perlakuan atau intervensi bersama dengan uji tadi ya, uji tes yang berpasangan tadi. Jadi kita bisa mengetahui itu, kita bisa lihat pada tabel yang tadi, di slide sebelumnya. Ya. Nah, di sini untuk salah ukuran tadi, ya misalkan di sini uh, untuk yang data tidak
untuk jenis separatif yang tidak berpasangan, ini ada dua kelompok, itu ada uji tidak berpasangan. Ini kita wajib uji normalitas. Ya. Bila nanti kita uji normalitas dan datanya tidak normal, jadi untuk alternatifnya kita bisa menggunakan untuk dua kelompok ini kita bisa menggunakan metode ini, ya, contoh kayak gitu. Nah, misalkan untuk uji beda dua kelompok, lebih dari dua kelompok, ya, untuk uji apabila kita ujinya ternyata kita sebelumnya kita uji normalitas datanya normal, kita bisa menggunakan 1B ANOVA, ya. Nah, misalkan untuk 1B ANOVA ini ternyata kok kita uji kok datanya tidak normal, kita bisa menggunakan uji alternatif lainnya adalah ada Kruskal Wallis, kayak gitu. Dan untuk yang berpasangan, kelompok yang berpasangan, misalkan untuk kelompok yang berpasangan, apabila di sini kita lakukan uji normalitas data, ternyata kalau dia normal datanya, kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Ya, apabila kebalikannya, apabila di sini untuk dua kelompok berpasangan, uji normalitasnya tidak normal, ya kita bisa menggunakan uji Wilcoxon, ya, dan sebagainya, secaranya. Ya, oke. Kita lanjut ke step akhir. Nah, di sini ada kuis, dan nanti kalian bisa akses, ya, melalui kuisis.com. Nah, kuis ini nanti bisa dikerjakan mulai dari Sabtu besok ini, ya, 12 Oktober 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Minggu 13 Oktober di jam yang sama 10.00 waktu Indonesia Barat. Ya, silahkan kalian bisa mengerjakan dengan mengklik link ini atau bisa langsung aja searching di wisi.com. Dia bisa masalah kode aksesnya ada 7493 ya, atau bisa scan barcode di bawah ini. Nanti silahkan saya dikerjakan dan dikerjakan pada hari Sabtu Oktober di jam 10 pagi sampai Minggu 13 Oktober jam 10 pagi juga, ya. Silahkan dikerjakan. Oke, cukup materi pada pagi hari ini, ya, dari uji validitas dan integritas, kemudian uji deskriptif beda dan variat. Untuk kurang lebihnya atau ada kata-kata yang salah, ya, mohon maaf, dimaklumi. Ya, saya akhiri untuk teman kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.